Telingaku tadi mendengarkan kau bilang yang bicara ini Roh Kudus. Ini direkam di YouTube, kita ada, besok kuputarkan, kujadikan PT besok. Beginilah mereka kalau jadi Kristen langsung pendusta, teman-teman. Tadi dia bilang yang bicara ini Roh Kudus. Ketika saya tanya sama Roh Kudusnya, besok aku pakai baju apa? Roh Kudus dalam diri KC langsung mencret, ternyata Tuhannya bego. Bukan begitu, dengerin dulu. Jadi Tuhan saya itu benar yang kamu katakan tadi, bisa ditusuk, bisa apa, karena dia sujudnya manusia. Kalau Tuhan kamu kan manusia. Batu hitam, Tuhan tunjukkan kamu kan dalil hitam, kalau yang dicium disembah-sembah itu batu hitam. Tunjukkan dalilnya kalau Allah adalah batu. Kalau Yesus batu, aku ada dalilnya. Kau tunjukkan sama aku kalau Allah adalah batu. Tuhan kau yang Yesus tuh batu, ada dalilnya aku. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Oke, hari ini tanggal 19 Desember kita akan kembali menyerahkan Jumat Berkah Maudi Madu, teman-teman, dari sumbangan teman-teman penonton di channel HMC ya. Di semua channel HMC ada 28 madu pada hari ini, teman-teman. Ya, ini 28, kalian bisa cek. Ya, ini 2 lapis ya, 2 tingkat. Totalnya 28 madu dari Bang Saiful Muslim, Bu Siti Mahmud, Pak Effendi, Bu Juliana, Bang Didi, Bang Musinin, Kak Esti Mustika Ningsi, Bang Rizky Ainun ya. Jadi ini total pemberian dari 8 orang. Oke, total 28 madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Peta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu Kosman bin Sunet ya, alias KC, ini adalah salah satu polikardus yang sudah pernah menjalani hukuman penjara lantaran melakukan penistaan agama terhadap agama Islam. Dan sekali lagi teman-teman ya, untuk kasus KC ini agak berbeda dibandingkan dengan penghujat yang lain. Karena pasal yang dituntutkan kepada KC oleh jaksa itu adalah pasal membuat keonaran. Jadi bukan hanya penistaan agama, tapi menimbulkan kegaduhan dan keonaran. Karena kita tahu Kosman bin Sunet setiap hari sebelumnya ya terus menghujat agama Islam dan memprovokasi umat Kristen untuk membenci agama Islam. Itulah gambaran dari Kosman bin Sunet bagi teman-teman yang belum tahu ya. Jadi KC ini adalah seorang murtadin. Ini sekilas info nih. Karena saya rasa banyak teman-teman yang mungkin baru nonton 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun terakhir ini, banyak yang tidak tahu Kosman bin Sunet ini, alias KC ya. Jadi KC ini adalah penghujat yang pernah masuk penjara, di mana dia divonis 8 tahun teman-teman.
Tetapi karena ada remisi, ya, terus ada pembebasan bersyarat. Jadi KC itu cuma jalani kurang lebih 4,5 tahun. Setelah menjalani 4,5 tahun, dia bebas. Dan sejak 3 bulan yang lalu dia sudah keluar dari penjara, tetapi masih status bebas bersyarat, belum bebas murni. Dan secara hitungan matematika kita bahwa KC ini sekarang posisinya sudah bebas murni. Itulah mengapa dia sudah mulai melakukan hujatan kepada Islam dan memang sedang mencari popularitas kembali. Karena kita tahu, sejak keluar dari penjara, KC ini kurang terkenal, teman-teman. Pamor dia kalah dibandingkan dengan penghujat-penghujat yang baru. Contohnya Robert Lele, apalagi Edis ya. Edis itu jauh di atas. Jadi KC ini sudah ketinggalan zaman, sudah mulai dilupakan. Apalagi setelah keluar dari penjara, dia tidak berani menghujat Islam secara terang-terangan. Makin ditinggal jadinya. Dan kita sudah pernah bahas, para Polikarpus zaman dulu itu akan mengalami suatu dilema. Kita ambil contoh Uti Watimena. Uti Watimena zaman dulu terkenal. Awal-awal kemunculannya terkenal. Tapi terakhir kalah pamor dengan yang namanya Mikana, Sofiatul, ya, Elia Miron, Agatha. Dan karena kalah pamor, otomatis donaturnya nggak ada. Supaya menyenangkan hati donatur, dia injaklah. Ya, dia injak Quran. Setelah dia injak Quran, viral, ya, stres karena mau ditangkap, penyakitnya kambuh. Akhirnya meninggoy, kan gitu. Akhirnya meninggal. AKC ini kurang lebih sama juga, teman-teman. Dulu sangat terkenal. Dulu sangat terkenal sebagai penghujat Islam, teman-teman. Dialah yang terus-terusan mengajarkan orang Kristen untuk menghujat agama Islam, mengatakan umat muslim adalah penyembah batu hitam. Jadi istilah penyembah batu hitam itu mulai dari KC. Mulai dari KC mengajarkan. Ya, terus mengatakan Islam tidak masuk surga. Islam itu masuk neraka. Nah, itu dari KC, teman-teman. Dari mulut jahilnya. Terus diikuti oleh para penonton-penontonnya. Itulah kenapa orang Kristen banyak yang berubah menjadi penghujat setelah belajar dari KC. Jadi KC ini adalah penghujat akut, teman-teman. Dia murtadin, suami istri, dulu pernah kerja di Arab Saudi. Dan saat di Arab Saudi pun kerjanya menipu. Saya masih pegang video-videonya, teman-teman. Nanti kalau perlu kita putarkan. Di mana KC mengakui waktu di Arab Saudi kerjaan dia apa? Kerjaan dia adalah menipu jemaah-jemaah haji dan umroh. Ya. Jadi para jemaah haji ini yang mau kurban teman-teman, dia ambil uangnya, terus dia beli cuma 1 kambing. Ya, jadi yang mau bayar dam itu nanti dia tunjukin nih, ini kambing bapak ya. Nah, jadi 1 kambing dia jual ke 15 orang yang berbeda. Ya, jadi ada 15 orang beli kambing, dia cuma sediakan 1 kambing, terus 1 kambingnya dibawa keliling. Ya, dia kasih lihat, ini kambing bapak ya, ini kambing bapak ya, ini kambing bapak ya. Bayangkan, itulah kerjaan Qosman bin Sunet saat di Arab Saudi. Jadi memang dari dulu menipu. Kalau enggak, dia akan jadi mucikari, teman-teman. Dia akan bawa orang Mesir, orang mana-mana ya, itu untuk mencari perempuan pesundal. Bayangkan, teman-teman, di Arab Saudi kerjanya seperti itu. Dia supir. Ya, dia di Arab Saudi itu sebagai supir juga. Sebagai supir taksi, dan kerjaan dia nipuin jemaat umroh, haji, sekaligus bawa orang pergi cari pesundul. Ngeri nih, teman-teman. Dan sekarang, karena dia sudah kalah pamor, dan akhirnya setelah menunggu beberapa bulan, sekarang udah bebas murni, dia kembali menghujat. Dia kembali menghujat dengan mengerikan. Dan saya menganalisa, teman-teman, ini adalah persiapan yang ingin dia lakukan supaya nanti bisa kabur ke Amerika. Karena Qosman bin Sunet ini adalah orang yang paling ingin direkrut oleh para Polikarpus ini. Kita tahu bagaimana Saifuddin Ibrahim sudah mengatakan bahwa KC ini akan mereka bawa ke Amerika. Begitu juga dengan Sofiatul yang sudah terang-terangan mengatakan siap membawa KC untuk diterbangkan ke Amerika supaya bisa menghujat Islam dengan bebas. Apalagi KC ini sekarang sudah pisah dari istrinya, teman-teman. Ya, sudah pisah dari istrinya sehingga nothing tulus, tidak ada lagi yang perlu dia pertahankan di Indonesia. Ya sudah, langsung saja cabut ke Amerika.
Nah, jadi dia sedang ngurusin paspor, ngurusin visa nih. Ya, sekaligus mulai mencari pendukung-pendukungnya, donatur-donaturnya yang mau mendukung dia supaya bisa hidup enak di Amerika. Nah, inilah pekerjaan para Polycarpus ini, teman-teman. Jadi begitu nyata teman-teman, bagaimana kerjaan mereka tuh setiap hari menghujat agama Islam. Jadi kalau dibilang siapa yang tidak toleran, coba kalian pikirkan. Banyak sekali orang-orang teriak, wah Islam tidak toleran, Islam tidak toleran. Padahal kalau kita lihat, yang kerjanya menghujat mereka, yang kerjanya menghina keyakinan orang lain mereka. Kita pula yang dibilang tidak toleran. Padahal hanya karena ada gereja-gereja yang nggak punya izin, terus dipertanyakan izinnya, terus kita dibilang intoleran. Kita merayakan hari mualaf aja mereka komplain, mereka marah-marah. Padahal yang namanya toleran, hargai dong. Kalian mau rayakan Natal ya kami biarkan. Yang penting sesuai dengan hukum. Sesuai dengan aturan, ada izinnya. Kan gitu, namanya keramaian. Pasti butuh yang namanya izin keramaian. Harus melapor dulu. Dan tentu saja tempat tersebut harus tempat yang legal. Tempat yang sah, jangan tempat yang nggak ada izinnya. Ini kita biarin. Tapi ya begitulah kelakuan-kelakuan mereka teman-teman ya. Ini kita dengarkan dulu. Bagaimana si Qosman bin Sunet mulai kembali menghujat Islam ya. Ini kita dengarkan dulu teman-teman. Oke. Mana keturunan dari Yesus yang pernah dilihat oleh Yesus? Bukan ini untuk keturunan Yesus, Kak. Ini nubuatan buat Yesus, kedatangan Tuhan. Umat Kristen adalah keturunan Yesua, ajaran Yesua. Di mana tertulis kalau umat Kristiani adalah keturunan? Bukan keturunan. Hei, kalian ini bisa nggak? Yang mana yang benar Kalian ini? tuh bisa nggak Pergilah sih? ke seluruh dunia dan baptislah mereka Di dengan nama mana Bapa, Putra, dan tertulis Roh Kudus, Kristen ya. itu adalah anak Yesus? berarti Woi, inilah aduh keturunan-keturunan. Kristen. Satu-satulah jijik kali aku nengok nih orang Kristen nih. Sumpah, kau ngomong sakit, nggak pusing kepala aku. Ini si Qosman ada nih, diam dulu kalian. Dengar ya, kalau memang kalian konsisten mengatakan bahwa itu untuk Yesus, kami nggak masalah kok. Ya udah. Kalau begitu kalian mengakui kalau Yesus punya cucu, punya anak, dia menikah poligami dengan Maria Magdalena. Gini, Kak. Nah, ketika kalian bilang, bentar, kalian di sini menjelaskan tapi jangan tipu. Kalau memang ada tertulis bahwa Kristen adalah anak Yesus yang dia dikatakan dalam kitab itu, di mana penjelasannya oleh Yesus? Tidak lanjut. Ini apa? Orang Islam apa orang Kristen? Kok membahas Alkitab? Karena Alkitab nggak malu kau. Biblos kitab kau. Alkitab itu bahasa Al-Quran. Kami di sini diskusi dua arah, KC, ya. Jadi kau kesini mau dibubuki aku, oke? Karena kau. Ayo silakan. Yaudah, Sejauh mana ilmu tentang Islam? Oke. Tentang Islammu. Kutanya sama kau, ya. Ya, kita tengok kan ini ya. KC, kutanya sama kau dulu. Penyalipan itu karya Tuhan atau karya iblis? Kau jawab. Itu karyanya orang para tentara Roma itu. Nah, kawan kau tadi bilang Kristen itu bahwa mengatakan bahwa penyalipan itu karya bapaknya Yesus. Nah, coba kau jelaskan dulu sama Bang Retun itu. Bukan. Oke, Jadi, bukan ya. Yesus Kristus itu disalib oleh tentara Roma. Yang mengendaki siapa, KC? Coba kamera nih. Yang mengendaki orang yang mempunyai hawa nafsu, yang ingin membunuh Yesus. Silakan Pak Retun. Pusing Menurut kan? si KC, diam dulu kau ngomong sama orang Kristen aja, itu nggak ada urusan dengan kami. Retun, menurut si KC, penyalipan itu karya orang-orang yang ingin menyalibkan dia, orang-orang biadab. Silakan Pak Retun. Ya itu memang. Tapi itu apa? Maksud siapa? Untuk maksud dan tujuannya itu dari siapa? Yang kutanya sama kalian, penyalipan itu kehendak siapa? Si KC, kau sepakat nggak sama orang Kristen yang mengatakan penyalipan adalah karya Tuhannya Yesus?
Itu harus berdasar dulu dong. Ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada, nggak usah. Saya nggak setuju Nah, kalau nggak ada dalilnya. Berarti kok nggak setuju kan? Teman-teman dengar nih, ini murtadin kebanggaan kalian nih. Murtadin kebanggaan kalian menolak seluruh Kristen mainstream yang mengatakan penyalipan karya Allah. Karena menurut si KC ini penyalipan itu bukan karya Allah, tapi karya atau keinginan atau kehendak dari orang-orang Romawi. Nah, sekarang Bapak Retun, penyalipan itu karya imam-imam Farisi itu. Oke. Yang ingin membunuh Yesus. Oke, naik lagi kalian ini, diam dulu nih. Ini Kristen lagi nih. Ya, aku tunggu kalian Kristen-Kristen di sini ya. Menurut murtadin kebanggaan kalian ini yang pernah makan tai di penjara, bahwa penyalipan itu adalah kehendak dari imam-imam Farisi. Silakan Retun. Nih, ini kalian angkat jadi pendeta ini. Dia nggak sepakat kalau penyalipan itu karya Allah kalian. Ya, itu karya Allah untuk penebusan dosa. Nah, silakan kamu bilang Retun sama si KC. Si KC ini murtadin, dia mengaku sudah diurapi Roh Kudus, tapi kata dia penyalipan bukan karya Tuhanmu. Silakan kalian bantah-bantah dulu. KC ini apa? Kemarin Muslim bermasuk Kristen. Ya, dia Muslim masuk Kristen. Dia bilang penyalipan bukan karya Tuhanmu. Ini Bang, kalau penyaliban itu adalah kehendak iblis yang tidak boleh menyebarkan kebenaran. Karena kalau Yesus dibiarkan, iblis itu kehilangan umatnya. Jadi nggak ada yang masuk neraka. Karena iblis bertujuan membawa manusia ke neraka. Berarti KC sepakat bahwa penyalipan kehendak iblis. Menurut Kristen mayoritas penyalipan karya Allah. Memang kalian nggak bisa bedakan mana Tuhannya Yesus dan mana iblis. Oke Pak Retun silakan. Menurut Anda tadi penyalipan karya siapa? Iblis itu kita harus tahu sifat iblis. Kau diam dulu. Kau diam dulu, sifat iblis itu kayak kau. Kau diam dulu. Kau dengarkan si Retun. Dia Kristen. Ya kau kan Kristen. Katanya kau ke Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Kau bilang penyalipan itu karya iblis. Silakan Retun. Penyalipan karya Tuhan. Berarti nggak bisa dibedakan Tuhan kalian dengan iblis ya. Silakan Retun. Ya, artinya dari apa cara ini kasih penjelasannya itu yang beda kita mungkin. Ya, silakan Pak Retun. Menurut Anda, sebentar dulu, KC kau diam dulu. Kau kan udah kami dengarkan jawabanmu. Menurut si KC, penyalipan itu kehendak iblis. Pak Retun sepakat nggak? Si KC lagi bela saya loh. Si KC ini lagi membela saya loh Pak. Tadi kan saya bawa data penyalipan itu kehendak iblis. Si KC itu membela saya. Dia Kristen. Pak Retun kan Kristen juga. Bapak yang bilang tadi penyalipan itu karya Tuhan. Makanya Bapak sekarang bantahlah si KC ini. KC ini baru Kristen loh Pak. Masa dia lebih paham dari Bapak? Bapak udah lama Kristennya belum? Dari lahir saya. Bapak dari lahir Kristen. Mengatakan bahwa penyalipan kehendak Tuhannya Yesus. Si KC ini baru kemarin loh jadi Kristen loh. Dia mengakui bahwa penyalipan adalah karya atau kehendak iblis. Nah, Nathan, kau jawab tuh Nathan. Penyalipan adalah kehendak iblis. Tadi kan saya sudah katakan ya, itu rencana Tuhan kita teleponan aja, kita dan bicara. juga iblis. Tetap rencana Tuhan menebus dosa manusia. Tetapi rencana iblis supaya Yeshua itu dengar kawan kau tuh. Ya. Kalau kata si Retun, penyalipan karya Allah. Kata si KC, penyalipan karya iblis. Kata si Nathan, penyalipan karya iblis dan Tuhan sama-sama punya kehendak. Mana yang betul kalian bertiga nih? Roh Kudus kalian beda-beda ya? Iblis tidak tahu kehendak Tuhan. Itu. Penyalipan tuh karya siapa Kristen? Udah jawab satu-satu biar enak nih. Berkat Tuhan. Nggak usah kau jelaskan apa yang kami minta. Kau ngomong kami yang sesak napas. Nggak usah kau jelaskan apa yang nggak kami minta. Diam dulu KC. Diam dulu. Nathan, kau diam dulu. KC kau diam dulu. KC kau diam dulu. Nathan kau turunlah, nggak bisa kau. Kau nggak bisa kau. Kau udah kayak betul-betul kayak radio rusak kau. Siapa Kristen di sini? Menurut si KC penyalipan adalah bentar. Aku naikkan Kristen aja. Soalnya aku nggak percaya sama si KC ini. Mana tuh Kristen? Ingat ya. Pak Retun, penyalipan karya Allah atau karya iblis? Jujur. Itu karya Allah untuk KC bilang penyalipan karya iblis. Sinaga, penyalipan karya iblis atau karya Allah? Iblis dengerin dulu. KC, kau udah diam dulu kau KC. Ini ada Kristen baru nih. Menurut Retun penyalipan karya Allah. Menurut si KC penyalipan karya iblis. Menurut kau Sinaga?
gini Uni, penyaliban itu iblis menginginkan penyaliban Kristus, tapi dia tidak tahu bahwa memang Yesus harus penyaliban itu kehendak siapa? Nggak usah bertele-tele. Si Retun jelas menjawab kehendak Allah. Oke, Pak Retun Anda kalah ya. Jadi teman-teman, dua Kristen mengakui bahwa penyaliban itu kehendak dan karya iblis. Tahu ya, kekristenan itu berasal dari karya iblis ya, penyaliban itu ya. Dua. Orang ini Pak Retun. Coba cari yang lain deh. Coba cari yang lain. Oh, cari yang lain ya. Oke, saya cari yang lain. Turunkan yang mana Pak Retun? Yang ujung Si KC Sinaga ini turunkan Pak Retun ya. Berarti ini orang biasa ya. Oke. Iya Pak, memang rata-rata itu Pak, ini si Kuculuk ini salah satu murtadin yang konon katanya pikul salib loh Pak. Dia pernah masuk penjara gara menghujat Islam loh Pak. Jadi Bapak nggak sepakat dengan dia? Dengar ya, saya nggak setuju kalau saya kan menghujat Islam. Hakim aja tidak mempunyai saya menista Islam. Saya tidak peduli kau ada urusan apa. Kalau kau nggak dihakimi, ngapain kau masuk penjara? Udah ribet kali. Teman-teman perhatikan. Iya, itu kan dengar dulu. Aduh, KC kau diam. Di sini aku lagi nggak ngurusin masa lalu kau yang kelam dan masa depan kau yang suram. Di sini kita sedang menunjukkan mana Kristen yang Roh Kudusnya mana yang lebih kuat nih, Roh Kudus kau atau Roh Kudus Pak Retun. Pak Retun mengatakan penyaliban karya Allah. Kau mengatakan penyaliban kehendak dan karya iblis. Nah kami kan nggak tahu nih, kami orang Islam nih, karena di dalam Islam Nabi Isa tidak disalib. Makanya kami tidak pernah berdebat. Nah, sekarang kami ingin tahu, tolong Kristen-Kristen kalian pilih, mana yang kalian pilih? Pak Retun yang Kristen dari lahir atau si KC yang baru Kristen? Silakan kalian Kristen yang pilih, karena kami juga bingung nih, mana yang betul ini? Pak Retun Kristen dari lahir. Apalagi bagaimana KC? Kamu nggak bingung? Orang kamu nggak tahu jalan, setiap hari menanjakan jalan yang lurus, ya jelas kamu orang bingung. Loh, sedangkan jangan biar aku jawab nih, biar aku jawab nih. Biar gue jawab nih. Ya, bagaimana kalian juga menemukan jalan ketika kalian meminta dengan nyanyi pujian, ya Bapak tuntunlah kami, kalian pun masih mencari jalan yang lurus. Ya Bapak tuntunlah kami, ya Bapak tuntunlah kami. Kau pun masih tersesat juga di Kristen, 2 kali tersesat kau KC. Ya sama, ya Bapak tuntunlah kami. Ya itu nanti nggak edukasi, akhirnya ini nanti perang-perangan gitu. Yang ini yang penting nih, ini penting nih. KC, bagaimana? Kau diam, nggak ada masalah dengan KC ya. Tidak ada masalah. Ya, kalau mau berantem aku sama Pak Retun ini, aku suka Pak Retun ini ya. Ini lebih edukasi. Dia kayaknya mau mendengarkan. KC, jangankan aku minta keselamatan. Tuhan kau aja dua-duanya didoakan loh. Nih, aku tunjukkan dalilnya. bentar. Ya, minum dulu Mbak. Gara-gara tinggal KC ini. KC ini. KC, kau nggak dimodalin pergi ke Amerika sama Edis ngujat? Jangan tanya lah, paling kan dia mau gabung sama Edis katanya. Nih, ya. Bapak Retun, ini untuk Anda ya. Saya lebih ini dengan Anda. Kalau si KC ini memang nggak perlu gitu loh. Karena dia udah makan tai kemarin di penjara ya. Bapak, kalau Bapak lihat, ini buat Bapak. Karena saya lihat Bapak dari tadi mendengarkannya. Saya respect ya. Walaupun Bapak tadi sempat seperti berupaya untuk menghujat. Ya, tapi saya tahulah. Bapak mudah-mudahan berpikir nih. Itu gara-gara itu. Iya, paham. Ke-trigger. Iya, ke-trigger. Itu namanya ke-trigger, nggak apa-apa. Saya respect dengan Anda. Bapak baca Wahyu pasal 5 nomor 6. Ya, nih. KC, kau tengok ini Kuculuk. Ya, kau tengok ini KC ya. Wahyu berapa tadi kan? Wahyu pasal 5, Pak, nomor 6. Wahyu. Oi, KC, kau jangan melarikan diri. Kau yang membongkar aib agama kau nih. Enggak, tenang aja. Nah, kau tengok nih. Gini, kalau kamu mau datang untuk baik ya, datanglah. Ya. Untuk ya, kalau untuk baik aja ya. Bapak ini keren nih. Bapak ini keren banget nih. Tengok nih ya.
Kalau kami umat Islam meminta perlindungan dan meminta petunjuk itu masih normal. Karena kami bisa salah jalan, kami bisa sesat. Pak Reton di mute dulu Pak, ada bunyi itu. Ya. Nah, tapi yang lucunya adalah Tuhan kalian, Bapa dan Anak itu didoakan di surga loh. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang disembelih ya. Kemudian di sini dikatakan sorry. Keselamatan lah, bentar. Ada musik Bapak, di mute dulu. Siapa ini? Kuculuk, diam dulu Kak Kuculuk. Diam dulu Kuculuk, berisik. Mana nih? Nih ya, di surga ini Pak. Ini kejadiannya di surga nih. Katanya dengan suara nyaring, anak domba. Katanya dengan suara nyaring ya. Mana nih? Mana ini yang? Ayatnya keberapa itu? Bentar, bukan ini. Bentar, salah aku ya. Salah Pak sayanya Pak. Bentar. Aduh, gatal tenggorokan saya ini. Bentar, bukan itu. Minum dulu. Kita cerita lagi. Iya, sabar ya. Bentar. Si Kuculuk kabur dia. Aku nggak kabur, Nyong. Si Diam dulu kau tengok ini. Tuhan kau minta diselamatkan ini. Dia udah selamat, nggak perlu diselamatkan, bukan maha kuasa kalau minta diselamatkan. Mana ada Tuhan kau selamat, dia aja minta diselamatkan. Diam dulu kau, kutunjukkan ayatnya. Dia masuk surga. Siapa yang lihat? Bang. Yang lihat siapa? Bang, diam dulu, kita lagi bahas, Ini Pak Retun ini dia betul-betul mau mempelajari ini ya. Kau diam dulu Kuculuk. Ayat Wahyu nomor 7 sampai 10 Pak. Sorry Pak. Coba. Nomor 7 sampai 10. Iya, salah Pak. Wahyu pasal 7 nomor 10. Wahyu 7 ayatnya yang ke-10 ya. Kace, kau tengok ini Kace. Kace, kau tengok ini. Buka kameramu Kuculuk. Coba Kace, kau buka kameramu Kace, biar kau tengok ini. Dan dengan suara nyaring. Nah, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Tuhan kau yang katanya selamat, kenapa masih didoakan selamat ini oleh penduduk surga ini? Padahal dia udah di surga ini. Kan ini sama seperti sholawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sama. Keselamatanlah bagi Allah, kami yang duduk di atas dan bagi anak domba. Katanya Tuhan kau udah selamat, kenapa masih didoakan selamat? Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi kami dan bagi anak domba. Artinya keselamatan dari Allah buat kami, bukan bagi Pak. Jangan diganti ayatnya Pak. Jangan diganti, di situ bunyinya begini Pak. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah Pak, bukan dari Allah. Jangan diganti-ganti lah, nggak bagus gitu. Itu namanya kita menyesatkan itu. Kita lihat dulu dari perikopnya. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dia memuji Yesus. Pujiannya bunyinya kayak mana? Pujiannya bunyinya kayak mana? Keselamatanlah bagi manusia, Allah, bukan dari manusia dari mendoakan Yesus. Tuhan. Berarti manusia. Oh, Yesus banyak berdoa, masa kau nggak tahu? Yesus banyak kali berdoa. Selama hidup di dunia, Tuhan kau aja yang katanya selamat itu banyak kali berdoa. Itu blunder kau Kace. Yang kutanya ini adalah ketika Tuhan kau ini diselawati. Kalau Yesus sudah pasti ada di surga karena dia berasal karena biasa berasal dari surga. Yaudah, makanya baca Alkitab itu jangan sepotong-potong. Oke, kutanya sama kau. Tunjukkan sama aku siapa manusia yang pernah melihat Yesus duduk di surga. Itu malaikat yang bersama Yesus yang menjelaskannya. Selain itu tidak ada yang bisa menunjukkan. Di mana? Di mana dijelaskan oleh malaikat?
Malaikat baca Matius 25. Kau baca kuat-kuat. Gimana? Bacalah, karena kamu yang bacalah. membaca. Kau tunjukkan kalau malaikat menunjukkan kalau si Yesus ada di surga. Coba. Berarti malaikat bisa melihat surga. Matius 25 baca, penghakiman terakhir. Silakan kau baca. Matius 25 ayat berapa? Teman-teman perhatikan ya, ini keren nih teman-teman ya. Matius Si KC 25 ini ayat 34. Ayat 1 ya, ada perikopnya. Matius 25 ya, baca. yang mengatakan Yesus duduk di surga, kata si KC malaikat. Betul KC? Betul KC? Matius 25 ayat berapa tadi? Matius 25 baca coba. Ayat berapa? Ayat berapa KC mencret? Matius 25 ayat 31 ini bukan? Bukan, baca. Ya, 31 ayat 34 tuh. Itu bukan. Nah, 34 coba baca. Matius 25 nomor 34. Ya. Ya, Matius 25 ayat 31. Biar saya bacakan, Pak. Manusia datang dalam kemuliaannya dan seluruh malaikat, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Sejak kapan di situ ini malaikat yang ngomong? Yang kutanya itu, yang mengatakan kalau Tuhan kau duduk di surga itu siapa? Kau bilang malaikat. Ini perkataan Tuhanmu. Kau tengok itu warnanya merah KC. Kau pun bahasa Indonesia nggak ngerti. Inilah kalau jadi Islam murtad kayak gini. Yang kutanya itu, yang mengatakan Tuhan kau, yang melihat Tuhan. Walaupun saya bahasa Indonesianya kurang benar, tapi masih mendingan saya daripada diganti dengan bahasa Arab. Gitu yang kutanya itu nggak ada. Kau dengarkan baik-baik. Pertanyaanku jelas. Siapa yang melihat Tuhan kau duduk di surga? Kau bilang malaikat. Mana pernyataan malaikat kalau dia ngintipin Tuhan kau di surga? Mana dalilnya KC? Jangan tipu kau. Enggak, ini ayat loh. Ya mana? Ini yang ngomong siapa? Malaikat atau Tuhan kau? Dia ngomong siapa? Malaikat atau Tuhan? Silakan dianalisa. Ini warnanya merah. Ini warna merah, ini Tuhan kau. Tuhan kau lagi bicara, apa katanya? Apabila ini hayalan Tuhanmu, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam, akan bersemayam, bukan telah bersemayam. Artinya ini adalah hayalan Tuhanmu atau cita-cita Tuhanmu yang belum terlaksana. Yang kau pastikan tadi kan Tuhanmu duduk di surga. Aku tanya sama kau KC, siapa yang melihat Tuhan kau di surga sehingga kau berani-beraninya kau memastikan Tuhan kau di surga? Yang bisa dekat dengan Tuhan adalah malaikat. Ketika malaikat yang berbicara, kita harus percaya. Ya mana malaikat bicara kalau dia melihat Tuhan kau di surga? Mana? Sudah baca Alkitab yang benar. Kamu nggak paham Alkitab lalu membahas Alkitab. Oh, kucul kabur. Ya. Kau Kristen baru kemarin sore mengatakan penyalipan karya iblis. Pak Retun Kristen dari kecil percaya penyalipan karya Allah. Ketika kau bilang bahwa Tuhan kau duduk di surga, aku cuma bertanya satu hal. Dari mana kau tahu kalau Tuhan kau duduk di surga? Kau bilang tadi malaikat yang ngomong. Kau tunjukkan perkataan Tuhanmu. Itu aja kau udah menunjukkan kalau kau nggak ngerti apa-apa, kucluk. Coba baca Yohanes 14 ayat 3. Yesus itu di surga. Lari lagi. Sekarang nggak ada guna ayat Matius tadi ya, nggak bisa menunjukkan apa yang kutanya. Kabur. Oke, ayat mana? Ayat berapa lagi? Kejadian. Ayat berapa lagi? Apa ini? Coba Yohanes 14 baca. Adalah Yohanes berapa? Yohanes 14. Tuhan Yesus berkata, kau ini tadi bilangnya malaikat yang bilang kalau Tuhan kau duduk di surga. Sekarang Tuhan kau lagi yang bilang. Itu berarti hayalan dan cita-cita dia. Yang kutanya itu, yang melihat Tuhan kau di surga itu siapa? Sehingga berani-beraninya kau. Mana? Kamu kenal malaikatnya? Buka di Wahyu 8. Di Wahyu 22 ayat 8. Wahyu 22 ayat 8 ya.
Teman-teman perhatikan baik-baik ya, bagaimana umat Kristen ini menjadi Kristen karena mereka itu tidak lulus epistemologis. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengarkan dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya kepadaku. Apa Pak? Itu kan malaikat tunjukkan langsung semua ini yang apa? terjadi. Yang tunjukkan malaikat apa? Tuhan apa yang tunjukkan malaikat? Itu. Ya Tuhan. Apa yang di mana? Di mana? Di ayat mana? Di ayat mana dikatakan Yohanes dia mendengar malaikat berkata bahwa Tuhan di surga, dan dari mana kalian tahu yang bertemu dengan Yohanes ini malaikat bukan iblis? Anda tahu tidak Pak, dalam kitab Anda, iblis bisa menjadi terang. Kitab Wahyu ini kitab yang konon katanya dibuat oleh Yohanes di Pulau Patmos ketika dia habis digoreng. Kalau dari mana Anda tahu tidak bahwa bisa yang memberi datang terang, yang bisa membawa terang itu adalah Yesus. Yesus datang ke dunia, apanya yang terang? Ketika Tuhan kau lahir ke dunia, Kace. Iya, aku tanya, di mana daerah yang terang gara-gara Yesus di mana? Justru kehadiran Tuhanmu di Yerusalem membuat Yerusalem sampai sekarang berantakan. Kampung halaman Tuhanmu aja berantakan. Daerah mana yang dikuasai Yesus yang terang benderang kehidupannya aman damai di mana? Di surga. Coba kau jawab, Kace. Tapi kau bilang itu di dunia, kau ngomong surga, itu hayalanmu. Itu hayalanmu di surga. Kau nggak pernah lihat, kau udah pernah lihat surga. Tapi kan Yesus tidak menghayalkan di surga ada bidadari 40, tidak ada. 100 istri kata Itu Yesus hayalan. dapat nanti Matius ya, menurut Yesus nanti kau dapat perempuan itu pesundal-pesundal semua. Satu, kemudian 100 kali lipat bini. Enggak ada di surga ada, kawin nih kutunjukkan. mengawin. Ada pasundal lebih. Ada kawin anak domba. Ini kutunjukkan kau, kawin anak domba nih. Ya kamu nggak ngerti bahas-bahas Alkitab lagi. Nih. Kamu kalau nggak Udah, ngerti jangan Alkitab, mencret. jangan bahas-bahas Alkitab. Jangan mencret kucluk. Kamu nggak ngerti nih. Alkitab, saya yakin. Bagaimana mengerti Alkitab? Orang yang mengerti Alkitab itu yang menerima pewahyuan dari Allah. Nggak usah itu Begitu. kau, kawin anak domba nih. Kawin anak domba nih. Tuhan kau kawin nanti dengan kau ditusbol depan belakang nanti. Kau tengok ya. Bagaimana kamu mengenalkan Allah kepada orang Kristen, kamu sendiri belum kenal Allah? Kacau kan? Mengenal itu kayak mana? Cara mengenal seperti apa? Cara mengenal seperti apa? Kamu mengenal Allahmu yang kamu sembah enggak? Iya, cara mengenal menurut kau seperti apa? Ya, saya udah cara sendiri pribadi saya, hak saya nggak bisa disampaikan di sini. Kayak mana? Kayak mana kau cara mengenal Yesus? Udah, kamu mau membawa umat kepada Allah, tapi kau kamu kayak belum mana mengenal cara Allah. mengenal Yesus? Iya, cara mengenal Tuhan menurut kau seperti apa? Allah yang kamu sembah jelaskan di sini. Aku ya, jelaskan biar penonton mendapat edukasi. Ya. Oke, aku jelaskan. Pertama, Tuhan yang kusembah tidak berbiji, tidak keluar dari lubang kencing, tidak ditusuk lambungnya sampai mati ditelanjangi, tidak berbulu. Tuhanku itu tidak dibangkitkan. Tuhanku itu juga tidak ngamuk-ngamuk nyumpahin pohon ara. Tuhanku itu juga bukan Tuhan yang datang-datang kemudian dengan tangan bolong. Maka Tuhanku itu mulia, tidak pernah terkutuk, tidak pernah dijadikan berdosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tidak sama sekali. Diam dulu gantian. Kau kan nanya aku. Kok kayak gitu? Kau kan nanya aku tadi. Banyak pada koma dong. Nggak bisa kau ngatur aku. Di sini kan belum Islam, kok kau pula ngatur. Dengar baik-baik. Bagaimana Tuhan yang umat Islam? Tuhan umat Islam tidak bertestosteron, berbiji, berbulu, berpenis. Sama kayak punyamu, Gace. Tuhan kau kan mirip punyanya sama punya kau kan? Nggak gitu Tuhan kami. Ya, bedanya adalah punya kau produktif, punya Tuhanmu nggak produktif. Kedua, Tuhan kami tidak berlobang lambungnya, tangannya nggak bolong. Yang ketiga, Tuhan kami jangankan mati, mengantuk pun tidak. Tuhan kami bisa menciptakan Tuhanmu. Tuhanmu ketika mau makan nggak menciptakan makanan baru, tapi minta sama orang. Tuhan kami menciptakan keledai, Tuhan kau pinjam keledai. Ya, Tuhan kami pencipta, Tuhanmu diciptakan. Jadi beda Tuhan kita memang. Tuhan kami ini levelnya adalah Tuhannya Yesus. Yaitu apa? 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Tidak ada manusia yang mampu melihat Tuhan. Persis sekali. Rekam, silakan rekam. Ingat ya, Tuhan saya tidak berbiji. Tuhan saya lambungnya tidak bolong. Tuhan saya kelaminnya ya tidak punya kelamin seperti kelamin Yesus yang mirip dengan kace. Maaf ya, itu mengecewakan kalian. Jangan diulang, Tuhan saya tidak berbulu. Udah tidak paham. apa-apa. Ya, jadi Tuhan saya
Tuhan saya itu persis seperti Tuhan yang disembah oleh Yesus. Seperti di mana? 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Apa kata Yesus? Tidak ada yang dapat melihat Tuhan karena dia bersemayam di tempat yang terang. Tiba-tiba si kuculuk berbohong mengatakan Tuhanku duduk dengan Bapaknya. Sementara 1 Timotius pasal 6 nomor 16 mengatakan tidak ada yang dapat melihat Tuhan karena dia bersemayam di tempat terang yang tak terhampiri. Lalu kemudian kau katakan Tuhan kau ditengok orang di surga duduk. Jangan tipu kace. Penipuan udah laku sama umat Islam. Kalau gereja kau bisa menipu. Kamu kenal Allah di mana? Kamu kenal Allah di mana? Saya kenal Allah itu bukan berarti harus jumpa dengan Tuhan yang mati terkutuk lalu ku tengok-tengok, ku intip-intip, ku tebal gini, nggak gitu cara enggak, kenal Allah dalam Islam. Kamu dekat dengan Allah enggak? Cara dekat dengan Tuhan menurut kau kayak mana? Kamu nggak pernah baca Quran berarti? Cara dekat dengan Allah menurut kau kayak mana? Allah sudah menyatakan di dalam Al-Qur'anmu, dengerin, wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Dan kami itu lebih dekat daripada urat lehermu. Itu di Quran. Betul. Man arofa nafsa faqad arofa robba. Siapa mengetahui dirinya kaya-kaya mengetahui Tuhannya. Kamu itu kalau mengenal itu, kamu kenal Tuhan. Kenal Tuhanmu. Iya. Kalau kamu cara mengenal Tuhan itu, kayak mana? kamu mengenal Allahmu. Ya karena kamu tidak mengenal Allah, makanya kamu jadi manusia bingung. Cara mengenal Tuhan menurut kau kayak mana? Duduk minum kopi nongkrong berdua saling tampar pipi kiri kasih kanan. Cara mengenal Tuhan, kita mengenal Roh Kudus yang ada di diri kita sendiri dulu. Oke, kau kenalan Roh Kudus, sudah kenal kau sama Roh Kudus? Udah, saya bersama di Roh dalam Kudus. diri kau ada Roh Makanya Kudus. ngomong saya bukan kekuasaan saya, tapi Tuhan Yesus yang berbicara. Oh, benar teman-teman ya. Berarti yang bicara ini Tuhan ya. Yang bicara ini Tuhan berarti, bukan kace Saya berarti. bersama Yesus, apa yang harus dijawab itu yang Tuhan Yesus jawab kepadamu. Berarti yang bicara ini Tuhan, bukan kuculuk ya. Tuhan yang bicara ini. Bukan, bukan. Karena Tuhan kau yang adalah berbicara. Tuhan. Ingatkan, Tuhan ya. Dengerin. Kamu itu nggak selamanya di dunia. Kamu jangan mutar balik fakta, jangan mutar balik kalimat firman Tuhan. Tuhannya Kristen dengar ya. Tuhannya Kristen, saya mau tanya. Tuhannya Kristen, saya mau tanya. Besok kira-kira saya pakai baju apa? Wah goblok nih Tuhannya Kristen nih nggak tahu. Besok kira-kira yang kamu pakai ya terserah kehendakmu. Wah berarti Tuhannya Kristen goblok ini. Ternyata Tuhannya orang Kristen goblok. Kenapa nggak tahu besok saya pakai apa? Ini kan kace. Cuman kace bersama Roh Kudus, bersama sekarang aku bicara sama siapa? Sekarang aku sedang bicara sama siapa? Kamu bicara dengan kace. Kace, saya sekarang bicara dengan Kace. Kapan saya bicara dengan Roh Kudus? Tadi kau bilang yang bicara tadi adalah Roh Kudus. Kapan kau bicara? Kapan Roh Kudus bicara? Coba. Nih ingatin, kamu itu sebentar lagi akan mati karena Tuhan sudah menentukan kamu akan mati. Tadi kau bilang sekarang, jangan putar balik firman Tuhan. Kace, jangan balik firman Tuhan. Itu komentar putus asa. Itu komentar putus asa itu. Saya tanya sekali lagi. Kamu bukan putus asa. Yang bicara dalam diri kau itu roh iblis atau Roh Kudus? Kalau roh iblis mengajarkan adalah menyesatkan orang. Yang saya tanya, yang bicara sekarang ini Roh Kudus atau roh iblis? Ini roh manusia kaca yang berbicara. Oh, jadi tadi udah berbohong kau ya? Tadi kau bilang kau bicara dengan Roh Kudus. Berbohong. Memang penipu Kristen-Kristen ini teman-teman. Yesus, perhatikan baik-baik. Mengingatkan kamu jangan mengikuti hawa nafsumu. Begitu. Telingaku tadi mendengarkan kau bilang yang bicara ini Roh Kudus. Ini direkam di YouTube kita ada, besok kuputarkan, kujadikan video besok. Beginilah mereka kalau jadi Kristen langsung pendusta teman-teman. Tadi dia bilang yang bicara ini Roh Kudus. Ketika saya tanya sama Roh Kudusnya, besok aku pakai baju apa? Roh Kudus dalam diri kace langsung mencret, ternyata Tuhannya bego. Bukan begitu, dengerin dulu. Jadi Tuhan saya itu benar yang kamu katakan tadi, bisa ditusuk, bisa apa, karena dia sujudnya manusia. Kalau Tuhan kamu kan batu hitam, Tuhan tunjukkan dalil kalau
dicium disembah-sembah Oke. itu batu hitam. Tunjukkan dalilnya kalau Allah adalah batu. Kalau Yesus batu, aku ada dalilnya. Kau tunjukkan sama aku kalau Allah adalah batu. Tuhan kau yang Yesus tuh batu. Ada dalilnya aku. Nih. Coba aku tantang kau ayat keberapa yang mengatakan bahwa Allah adalah batu. Kalau Tuhan kau yang bernama Yesus batu, aku ada datanya nih ya. Nih. La baik Allah, ya baik la syarika Apa artinya la itu? baik. Kan itu ayat. Apa artinya itu? Ya artinya apa itu? Aku yang hajian itu aku datang memenuhi Artinya apa? panggilanmu ya Ah, di mana di situ? Kan Di begitu. mana di situ yang memanggilnya adalah batu? Mana? Hajar Aswad itu adalah batu hitam. Hajar itu bahasa Arab. Tunjukkan Batu bahasa kepadaku. Indonesia, Aswad itu hitam, bahasa Arabnya, hitam itu bahasa Indonesia, begitu loh. Tunjukkan samaku kalau Allah adalah Makanya batu. kamu Kalau jangan ini, membaik-baikin coba orang baca. Indonesia dengan Coba bahasa kau baca asing, ini. paham? Ini baca ini baca ini. Kisah para Rasul pasal 4 nomor 11. Baca Kace. Ya udah baca aja. Saya dengar kok. Yesus adalah batu. Tuhan kau Yesus adalah batu yang dibuang. Berarti yang nyembah batu aku atau kau? Oh, batu penjuru Oh. bukan yang dibuang. Yang dibuang batu yang nih. dibuang oleh Batu tukang yang dibuang. penjuru. Artinya Apa tukang itu penjuru? bahasa siloka. Dibuang tukang bangunan. Tukang bangunan yang buang. Siloka. Ya kamu nggak ngerti karena kamu nggak punya akal. Berarti gitu. yang batu Buang siapa? tukang bangunan. Yang batu siapa? Allah atau Yesus yang batu? Ya susah kalau orang sudah Macet. burak batu kayak gini. Memang macet teman-teman. Kalau Kristen itu jadi kalau nggak macet, itu kalau nggak siloka, mencret. artinya simbolisasi ya. Tahu nggak simbol? Simbol itu Kau saya tunjukkan gambarkan sama- begini. coba kau jujur, Udah jangan ngomong baik, Ripa. Dengerin saya ngomong. Dengerin Yang ngomong. batu Yesus Simbol atau Allah? itu Yang batu Yesus atau Allah? Jawab. Yang tertulis dalam kitabmu dan la kitabku. baikala sarikala la baik itu Di mana adalah di situ? yang Artinya apa? datang kepada Mekah. Jadi kepada batu Artinya apa? datang. Mana Aku datanya? datang. Al-Qur'annya Kamu mana? pernah Ayatnya hajian mana? belum? Kamu pernah hajian belum? Mana ayat la baikallah itu yang Belum. memanggil adalah batu? Kamu Yang belum hajian batu- kan? Maka Kace, saya tidak bisa Kace, jelasin ke Kace. kamu yang belum pernah Kalau ke sana. Roh Kudus, kalau Roh Kudus dalam badan kau nggak bisa jawab, berarti Roh Kudus dalam badan kau tuh bego. Yang kutanya sekali Bukan lagi. bego. Bukan Ya kutanya bego. makanya. Kamunya Sekali yang kutanya. kamunya yang tuli telinganya, makanya percuma Saya pakai tanya loudspeaker manggil sekali kamu lagi. kalau kamu tuli. Nggak ada yang lo speaker. Iya memang manusia itu kayak kau tuh memang tuli. Kau aja punya telinga tuli. Kutanya sekali lagi. Yang batu Saya bukan tertulis tuli, tapi saya tidak mau dibohongi dengan bahasa Arab, Kace. bahasa asing. Saya Paham? tanya. Yang dikatakan batu itu Yesus atau Saya Allah? tidak mau tertipu dengan bahasa Kace. asing. Saya mau pertahankan Yang hak dikatakan Indonesia, bahasa batu. Indonesia. Yang Nah, kamu dikatakan itu kan batu. Oh mulai. Yang Menjual. dikatakan batu di sini Yesus atau Allah? Itu kan bahasa ibarat batu. Yang sandu. dikatakan di sini batu Yesus atau Allah Kace? Itu kan Yesus. Ya udah berarti yang nyembah batu Ya aku atau udah, kau? yang menyembah batu kamu. Loh Yesus ini Tuhan siapa? Gini, kita tes. Gini Kace. Saya Kita menyembah tes aja Yesus. gimana Kace? Kace, kita tes aja gimana Kace? Kace, kita tes aja yuk. Ya. Berani nggak? Kamu Sok, download ayo. foto patung Yesus, aku download foto Ka'bah, kita pijak. Yuk, Ya udah download aja yuk. silakan. Berani nggak? Ya, silakan. Kau download foto Yesus, aku enggak di sajadah aku ini ada gambar Ka'bah ini. Oh lah, Di sajadahku ada gambar Ka'bah. Enggak penting Enggak, karena enggak, tidak berani nggak? tidak ada Enggak, orang kau yang download bisa foto diselamatkan Yesus. oleh batu. Kau download foto Yesus, kau pijak foto Yesus, patung Yesus, aku pijak foto Ka'bah. Cepat Tuhan siapa? Yang mana yang Tuhan? Kalau kau nggak berani berarti kau menyembah batu, menyembah patung. Kau download foto patung Yesus di HP-mu, ku download foto Ka'bah. Ayo, buka kamera, aku download di sini. Sama-sama Udah, kita download, pijak. silakan. Berani nggak? Oh, silakan download. Ayo, Nanti saya download foto patungmu. Iya, download Oke. dulu. Silakan download dulu. Ya, buka. Nih ku Buka pijak kameramu. Ka'bah ya. Silakan Bahkan buka. ada orang Buka ketika kameramu. inkis. Ya, buka kamera. Buka kameramu. Buka kameramu. Udah download dulu. Udah ini. Udah ada. Udah download. Nih. Silakan download. Udah, ini ada, bahkan ada terbukti ganti kain kiswat itu dipijak Ka'bah ya.
Nah sekarang kau tunjukkan satu aja yang pijak kepala Yesus, patungnya. Tunjukkan. Jadi gini. Kalau enggak dia aja suruh. Ya, ini. Kau menyembah patung Yesus enggak? Kalau Enggak, Ka'bah kau itu menyembah bukan patung Yesus enggak? harammu, kenapa kamu ke sana? Ngapain ke sana gitu loh? Iya, kita pembuktian. Kace, si Mika sudah ngajak kau, nggak usah banyak cerita. Kau menyembah patung Ya Yesus udah. nggak? Kau menyembah gambar Yesus nggak? Ya. Enggak. Gini enggak. aja gambar aja. Kalau patung nggak menyembah gambar Yesus, ambil gambar Yesus sekarang kau pijak. Saya menyembah Roh buktikan. Kudus, bukan menyembah Buktikan. patung. Ya udah. Buktikan kalau kau nggak menyembah patung. Si Mika, Enggak. dia berani mengambil gambar Ka'bah karena di dalam waktu meja sholat, waktu sholat sajadah ada gambar Ka'bah, dia berani pijak. Kau coba kau ambil gambar Yesus, coba kau berani pijak nggak? Karena kalau kau pijak, berarti kau mengaku Kalau tidak saya, menyembah. Silakan. kalau saya kan tidak menyembah itu. Ya Saya udah silakan menyembahnya dipijak. Roh Ya udah, kita buktikan Kudus. aja. Haleluya. Ya kita buktikan. Silakan dipijak. Kita buktikan kau pijak foto patung Yesus. Ayo. Ayo. Udah lah, nggak usah lah. Saya tinggalin, nggak penting ini. Kau penyembah patung. Penyembah patung kau. Mencret kau. Penyembah patung kau. Takut kau. Nggak berani kau. Dia Padahal terdiam tadi tadi ada tuh. 2 poin. 2 poin mau ku ajak dia tadi. 2 poin ku tantang dia. Pertama tentang Roh Kudus, tapi kau udah turun. Jadi nanti itu jadi kapan ku jumpa, itu ku jadikan senjata buat kau. Ya. Kau mengatakan di dalam diri kau ada Roh Kudus. Kau mengatakan kau tidak menyembah batu. Ayo, kau download foto patung Yesus, aku download foto Ka'bah. Sama-sama kita pijak. Kalau aku itu Tuhanku, maka aku tidak akan pijak itu. Kalau kau tidak mengakui itu Tuhanmu, maka kau tidak akan berani pijak. Ya, kita pembuktian daripada kau ngerocos di sini. Udah tua, makan tai, masuk penjara, nggak ada otak, kepala botak, nggak ada ilmu. Kau ngerocos salah komal kau di sini. Ya, terus lepet pakai kayak sempak, rontok gigi kau. Ya, seperti biasa ya. Hujatan-hujatannya gini-gini aja teman-teman. Dari dulu seperti ini. Dan ini disukai oleh orang-orang Kristen. Kenapa orang-orang Kristen suka? Ya karena memang mereka punya kebencian kepada Islam. Punya rasa benci yang begitu besar. Dan ini dimanfaatkan oleh para polikardus-polikardus ini. Dan sekali lagi teman-teman, ini analisa saya ya. Bahwa ini adalah upaya Kosman untuk mendapatkan kembali popularitas dia yang sudah lama. Ya, sudah lama menghilang. Dia ingin mencari kembali, ya dia ingin mendapatkan kembali donatur-donaturnya. Karena banyak donaturnya udah pindah nih, udah dukung Edis, udah dukungnya Sofiatul, ya dukungnya Agatha gitu. Nah, dia ingin dapat lagi. Dan dia memang sudah siap untuk ke Amerika. Jadi ada beberapa kali dia masuk ke roomnya Saifuddin, ya mereka ngobrol tentang rencana di Amerika, ya terus dia nanyakin bagaimana kehidupan di Amerika, dan sebagainya. Jadi memang udah dipersiapkan teman-teman. Dan saya berharap pihak kepolisian melihat ini dan segera mengambil tindakan. Harus segera mengambil tindakan karena bahaya orang seperti ini. Ini residivis loh. Dan sudah mulai kebenciannya itu begitu nyata. Karena sekali lagi ya, penjara kepada para penghujat ini terbukti tidak membuat efek jerah. Padahal kan tujuan orang dimasukkan ke penjara itu supaya ada efek jerah dan tidak mengulangi kesalahannya. Tapi kalau kita lihat bagaimana para penghujat-penghujat ini begitu keluar dari penjara tidak pernah bertobat dan malah menghujat lebih ngeri lagi. Karena dendamnya makin berapi-api. Setelah masuk penjara kan makin benci dia. Kurang hajar gitu kan dia bilang. Ini ya, saya ditangkap. Saya akan hajar Islam lagi. Saya akan lampiaskan kebencian saya. Saya akan lampiaskan dendam saya. Kita lihat bagaimana Saifuddin. Ya, bagaimana yang namanya Rudy Simamora. Begitu keluar kan menghujat lebih ngeri lagi. Sama kayak KC ini kan. Nah, mulai nih. Dan dia akan aktif nih teman-teman. Karena dari dulu stylenya seperti itu. Dari dulu Kosman ini stylenya mendatangi room-room muslim hanya untuk membuat marah umat muslim. Dia nggak peduli kalian mau jelasin tentang Kristen. Dia nggak peduli kalian bongkar Kristen apapun ya. Dulu kita sering teman-teman, kita kasih nampak ayat-ayat di Kristen yang salah, yang nggak benar gitu kan. Dan dia nggak peduli, dia bilang, iya nggak apa-apa Kristen salah, nggak apa-apa. Yang penting Islam gini-gini. Ujungnya yang penting Islam harus dihujat. Ujung-ujungnya kan seperti itu.
Kalian bisa pegang omongan saya ya, yang mungkin baru nonton debat, kalian boleh cek. Kosman nggak peduli kalian jelasin tentang Kristen, walaupun bukti ya segepok kalian berikan, di depan mata dia kalian tunjukkan semua buktinya, dia nggak akan peduli. Karena bagi dia agama itu hanya untuk cari makan. Bagi dia kekristenan itu hanya untuk cari makan doang kok. Dia nggak peduli Kristen benar nggak. Ini orang sebenarnya ateis, orang yang sudah nggak ada imannya. Imannya itu hanya uang. Dan dia sendiri yang ngomong sama saya dulu ya, bahwa tujuan dia ikut dunia diskusi ini ingin dapat Pajero, teman-teman. Dulu dia ngomong sama saya gitu. Ya, dia bilang, Julius, kamu lihat ini, bentar lagi saya akan beli Pajero. Lah, tapi mobilnya masih kali ya Pak, gue bilang. Iya, bentar lagi, tenang saja kamu. Wah, dulu semangat sekali dia. Karena dia melihat seniornya, yaitu Saipudin berhasil. Berhasil beli, waktu itu Innova. Ya, Saipudin punya Innova, punya rumah. Itu membuat si Kosman ini pingin juga. Apalagi setelah dia lihat Edis kan, bisa beli rumah 9 miliar gitu. Siapa yang nggak pingin di antara para polikardus ini? Mata mereka langsung dolar semua gitu. Ya mata penghujat Islam ini sekarang, polikardus ini, semua dolar sekarang teman-teman. Begitu lihat KC, ya, begitu lihat si Edis, tambah semangat mereka. Ini senior kami kan mereka bilang gitu. Aduh gawat. Dan ya itu, ini tugas pemerintah teman-teman, bukan tugas kita sebenarnya. Memastikan toleransi tetap berjalan, itu tugasnya pemerintah, bukan tugasnya kita. Ya, jadi kita berharap pemerintah segera turun tangan, jangan sampai ya terjadi chaos hanya gara-gara kelakuan orang-orang tertentu, hanya kelakuan oknum-oknum tertentu, negara kita jadi ribut. Bahaya sekali teman-teman. Ya, saya berharap pemerintah segera ambil tindakan lah. Karena ini ranahnya pemerintah, teman-teman. Ini udah ranahnya pemerintah. Di luar kapasitas kita. Oke? Ya mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendengar channel ini, udah selalu setia. Dan jangan lupa ya teman-teman, supaya lebih seru nonton diskusinya, jangan lupa di check out Maudi madunya. Madu sehat yang membuat imunitas kita makin tinggi, makin kuat melawan para polikardus ini. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.